Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang aliran teleologi. Simak terus ya. Sebelum memahami materi lebih dalam, izinkanlah kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Tri Rahmawati, yang kedua ada Cika Lutfiana, dan yang ketiga ada saya, Nur Ainunisa Zurianti, dan yang keempat ada Oktifah Nur Mayangsari, dan yang terakhir ada Hasna Aulia Labib. Pengertian etika. Istilah etika atau etiket berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Selanjutnya, pengertian etika teleologi. Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani atau telos yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna. Menurut aliran ini tidak pantas disebut baik dalam Bertrand 2000. Berlaku jujur, bijaksana, komitmen pada janji, ikhlas, menghormati orang yang lebih tua adalah baik. Karena hasil dari perbuatan tersebut adalah baik, bukan karena sifat-sifat intrins dari perbuatan tersebut. Begitu juga dengan perilaku berbohong, sombong, melanggar hak orang lain, menipu masyarakat adalah buruk, karena apa yang dihasilkan dari perbuatan tersebut adalah buruk. Aliran etika teleologi. Yang pertama ada utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kata utility artinya berguna atau kegunaan. Menurut teori ini, perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi keseluruhan orang dan bukan untuk satu atau dua orang saja. Yang kedua ada egoisme. Egoisme ini dicetuskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menurut Nietzsche, dia tuh menentang bahwa pandangan umum yang dimana moral dikaitkan dengan pengorbanan diri, suara batin, serta konsep pahala dan dosa. Dan Nietzsche memandang bahwa pengkaitan moral dan spiritual hanya dapat mengkerdilkan manusia serta melahirkan mentalitas yang merendahkan martabat manusia. Secara teoritik, ada beberapa faktor yang menyuburkan aliran egoisme ini. Yang pertama, adanya pengaruh sosial. Yang kedua, adanya sifat mempertahankan ego. Dan yang ketiga, adanya motif pribadi yang kekal. Penerapan teori etika teleologi dalam pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, seorang agen pendidikan dapat menerapkan teori etika teleologi ini. Melalui penerapan teori etika teleologi ini, seorang agen pendidikan, khususnya guru, dapat bertindak dengan mendasarkan pada tujuan yang ingin ia capai. Aplikasi teori teleologi ini dapat berupa tindakan. Yang pertama, pemberian hukuman. Seorang guru dapat memberikan hukuman kepada siswa apabila siswa melanggar tata tertib yang ada di kelas maupun di sekolah. Pemberian hukuman ini tidak hanya memberikan efek jera pada siswa, namun tujuannya juga untuk mendidik siswa dengan baik. Yang kedua, penggunaan metode dan media dalam pembelajaran.
Tujuan dari penggunaan media dan metode ini adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru. Walaupun penggunaan media dan metode ini terkadang membingungkan, namun menurut teori ini penggunaan media dan metode ini dikatakan etis karena tujuannya baik. Yang pertama, kelebihan aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme ini mempunyai 3 kelebihan. Yang pertama, kriterianya rasional. Maksudnya, utilitarianisme ini mendasarkan penilaian dan pertimbangan moral pada kriteria rasional. Ketiga kriteria objektif utilitarianisme tersebut bisa diterima oleh siapa saja yang berhadapan dengan dilema dan pilihan moral yang sulit. Dalam situasi dilematis, ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, kita diberi kriteria rasional dan jelas. Kedua, etika utilitarianisme ini menghargai kebebasan setiap individu dalam menentukan sikap moral, dalam mengambil keputusan dan tindakan. Maksudnya, kita dibebani begitu saja oleh norma dan nilai moral yang sudah umum berlaku, tetapi dibiarkan untuk memilih sendiri tindakan yang kita nilai benar berdasarkan ketiga kriteria tersebut. Yang ketiga, unsur positif yang lain adalah bahwa utilitarianisme ini lebih mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan sendiri atau segelintir orang. Oleh karena itu, utilitarianisme ini tidak bersifat egoistis. Semakin banyak orang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan atau tindakan, semakin baik kebijakan atau tindakan tersebut. Utilitarianisme ini tidak mengukur baik buruknya sesuatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok. Yang kedua, kekurangan aliran utilitarianisme. Sonny Kraft itu mencatat ada 6 kekurangan aliran utilitarianisme, yaitu yang pertama, aliran utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas. Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan dan itu dibenarkan. Yang kedua, dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi kuantitas materialistis dibandingkan daripada non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. Yang ketiga, kemanfaatan yang banyak diharapkan terkait dengan masalah ekonomi dibandingkan hal-hal yang ideal seperti rasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan. Misalnya, atas nama memasukkan investor asing, aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkatnya devisa negara, pengiriman TKW ditingkatkan. Hal yang menimbulkan problem besar adalah ketika lingkungan atas nama untuk menyejahterakan masyarakat itu dirusak. Terus, yang keempat, kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme itu sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjangnya. Misalnya, dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang itu akan memberikan dampak negatif pada masyarakat yang akan datang. Yang kelima, karena etika utilitarianisme itu tidak menganggap penting nilai dan norma, tetapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya seperti perjudian atau prostitusi, itu dapat dibenarkan. Yang keenam, itu etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan kemanfaatan yang besar namun dirasakan oleh sedikit masyarakat atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya itu kecil. Kelebihan egoisme etis ini mula pertama sebenarnya bersifat positif karena didasarkan pada prinsip bahwa dalam situasi apapun setiap orang wajib berusaha memperoleh sebanyak mungkin hal yang baik bagi dirinya demi kebahagiaan dan keselamatan dirinya.
Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa dalam situasi khayalan di mana sumber-sumber daya yang terbatas dan setiap orang berebut untuk memperoleh sumber daya yang terbatas itu, masing-masing orang wajib mendahulukan kepentingannya demi menyelamatkan dirinya. Lebih dari itu, egoisme etis masih menyiratkan sisa-sisa prinsip hormat kepada diri sendiri dan kehidupan pribadi sebagai suatu anugerah yang bernilai dan pantas dikembangkan. Untuk kekurangannya yaitu sayangnya di pihak lain dalam perkembangan lebih lanjut, egoisme etis semakin mengarah pada hedonisme yang vulgar dengan menekankan kebahagiaan manusia yang hanya terletak pada kesenangan dan kenikmatan lahiriah semata. Kecenderungan individualisme dan materialisme dalam kebudayaan modern yang menilai tinggi kepentingan dan kebahagiaan material setiap individu telah menyebabkan egoisme etis semakin berkembang ke arah yang negatif. Selain itu, egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan aturan moral hanya karena dalam kenyataannya seringkali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan. Kemudian, egoisme etis ini bersifat sewenang-wenang. Egoisme etis dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme. Egoisme etis ini juga tidak memperhatikan sifat-sifat manusia yang beragama serta kecenderungan naluriah spiritual yang dimiliki, di mana tidak semua niat baik perbuatan individu semata-mata bermotifkan kepentingan pribadi. Padahal ada kecenderungan dalam diri manusia untuk bekerja sama, saling menolong, berbakti, toleran, sifat haru, dan mengasihi satu sama lain secara tulus. Selain itu, teori egoisme secara mentah-mentah menolak ajaran agama dan mengingkari prinsip-prinsip moralitas agama. Seolah-olah individu bisa memecahkan sendiri semua urusannya tanpa bantuan orang lain serta tanpa bimbingan kebenaran pada Tuhan. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.